Di Indonesia UMR rendah, tapi buat belanja apa aja di Indonesia juga murah. Di luar negeri gaji UMR tinggi, tapi belanja apa aja juga tinggi harganya. Kalau di cruise ya sama aja sih. Bule ini ingin melakukan challenge belanja 50.000 di minimarket. Tebak, dapat apa aja ya? Pertama dia mengambil kopi Golda 3.300. Mineral 2.900, Ciki 3.500, Coklat 2.700, Yupi 4.000, Pop Mie 3.500, Es krim 9.000, Susu 3.000, Permen 2.400, Big Bubble 3.600, terakhir Coca-Cola 6.100. Saatnya bayar, dan wow sebanyak ini masih kembalian pula. Bule ini sampai shock. Di negaranya, dia harus mengeluarkan banyak uang untuk cemilan sebanyak ini. Belanja di supermarket Australia. Habis berapa ya? Cuma beli dikit, tapi harganya bikin... Karena hari ini mau bikin bakwan, jadi beli jagung dulu. Mau bakar iga juga, tapi kalau aku bisa buat makan 2 kali tuh. Gede banget soalnya. Terus sambil madu buat bakar iganya tadi, karena nggak punya di rumah. Dan ini karena lagi diskon, ambil susu kedelai. Terus ada saus tomat, ini rasanya kayak saus tomat ABC. Ambil minyak buat goreng bakwan. Dan lagi-lagi cari yang diskon lagi. Di sini kebanyakan kasirnya self-service alias bayar sendiri sama kasir. Oke, segini dulu belanjanya. Dadah! Bandingkan, biaya hidup di luar negeri ternyata bisa jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Mulai dari tempat tinggal, makanan, transportasi, sampai kebutuhan sehari-hari, harganya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi. Memang, gaji di luar negeri juga jauh lebih besar. Tapi jangan lupa, pengeluaran yang harus dibayar setiap bulan juga ikut besar. Sementara di Indonesia, dengan harga kebutuhan yang relatif lebih murah, uang yang sama bisa digunakan untuk memenuhi lebih banyak kebutuhan. Lalu, benarkah gaji besar di luar negeri membuat hidup lebih sejahtera? Pengeluaran bulanan aku sebagai student di China. Yang pertama udah pasti Tiantongche, ini setiap ke kelas pasti aku naik ini, dan pulang sekolah sama pas perginya itu masing-masing 1,2 RMB. Dan kadang juga bisa 3 kali karena ada kelas siang dan malam kan guys. Jadi ya kira-kira per hari bisa habis 5 RMB untuk Tiantongche. Yang kedua itu MRT dan Titi. Titi itu kayak Grab di sini, itu kira-kira seminggu aku bisa habis kira-kira di 30 sampai 40 RMB per minggu guys. Lumayan lah ya. Ketiga ini coffee. Aku tuh setiap hari pasti wajib banget ngopi. Per kopi di sini itu 15 sampai 20 RMB, kisaran 30 sampai 40 ribu. Jadi kira-kira per bulan berarti 1,2 sampai 1,5 juta itu untuk kopi. Yang keempat ini udah pasti makanan ya guys. Kalau Senin sampai Kamis setiap siang tuh aku makan di kantin kisaran 15 RMB, berarti 30 ribu per porsi di kantin. Nah malamnya itu aku kadang makan di luar tuh cari yang murah-murah warung gitu. Di sini kalau lagi diajak teman-teman makan mahal, starting price-nya di 150 sampai 200 ribu. Dan kira-kira berarti kalau ditata-tata untuk makan itu kisaran 3 juta per bulan. Oke lah ya guys. Biaya menurut aku paling mahal yaitu bayar apartemen sama listrik air itu kisaran 1.600 RMB, berarti hampir 4 juta guys per orang. Jadi kalian bisa itu gak sih guys, kira-kira aku tuh keluar berapa per bulan di China. Vicky, kenapa kamu suka jadi guru TK di Jerman? Karena gajinya lebih baik daripada gaji guru TK di Indonesia. Oke, bisa spill berapa? Di tahun pertama jadi guru TK itu gajinya sekitar 3.400 sampai 3.500. Oke, kalau dirupiahin itu sekitar 50 sampai 60 juta itu. Ya. Tapi itu gaji sebelum pajak dan asuransi teman-teman. Terus yang kedua, bekerja sebagai guru TK di Jerman itu kita setara dengan orang tua murid anak-anak kita. Jadi nggak seperti mereka ngasih tahu harus begini-begini ya. Tapi kita bekerja sama di kindergarten kita begini, nanti orang tuanya cerita dia di rumah seperti ini, jadi kita lebih kayak partnership. Jadi nggak kayak tadi Vicky bilangnya kayak klien dan ngasih uang lah ya. Nggak yang tiba-tiba ini anak saya silahkan urus, nanti tahu-tahu dijemput lagi kalau udah selesai. Nggak, jadi benar-benar mereka kerja sama teman-teman. Yang ketiga itu bebas membuat program di kindergarten, artinya kita bisa lebih berapresiasi, beraktivitas, dan berkreasi untuk membuat program dengan anak-anak. Kalau misalnya mereka lagi pengen nyanyi,
nyanyi ya kita main musik, kalau misalnya lagi pengen gambar kita buat penawaran untuk seni dan lain sebagainya. Oke, jadi nggak misalnya yang kayak kepala sekolah TK-nya tuh bilang, ini hari ini kita harus kayak gini, belajar ini, nggak ada kayak gitu ya? Kita fokus lebih apa yang anak butuhkan Oke, dan apa yang mereka minat juga. dan apa yang mereka mau. Apa harga sembako di Jerman dan berapa gaji lulusan S1 atau S2 di Jerman? Nih, aku spill. 1. Minyak goreng 1 liter harga 1,99 euro atau 32.000. 2. Susu 1 liter 99 sen atau 16.000. 3. Bawang putih 200 gram 69 sen atau 11.000 dan bawang merah 250 gram 14.000. 5. Garam setengah kilo 29 sen atau 5.000. 6. Gula sekilo 1,29 euro atau 21.000. 7. Daging sapi cincang setengah kilo 3,99 euro atau 64.000. 8. Nasi sekilo 2,49 euro atau 40.000. 9. Telur 10 biji 1,99 euro atau 32.000. Jadi apakah itu murah atau mahal? Gaji di luar negeri memang besar, tapi biaya hidupnya juga jauh lebih mahal. Sementara di Indonesia, kebutuhan sehari-hari relatif lebih murah. Jadi, bukan cuma soal besar gaji, tapi berapa banyak uang yang tersisa setelah semua kebutuhan dibayar. Simak sampai selesai, karena setelah ini adalah alasan kenapa para bule ingin menetap di Indonesia. Bule ini mengaku paling suka belanja di minimarket Indonesia. Bukan tanpa alasan, menurutnya harga barang di sini jauh lebih murah dibandingkan di Rusia. Hampir semua jajanan favoritnya juga tersedia. Bahkan ia mengaku bisa belanja di minimarket hampir setiap hari. Saking nyamannya, hal ini menjadi salah satu alasan ia betah tinggal di Indonesia. Tapi menurut kalian, biaya hidup di Indonesia memang murah? Atau sebenarnya karena nilai tukar rupiah yang lebih rendah? Bule ini datang ke minimarket dengan uang Rp20.000 untuk membuktikan sebanyak apa jajanan yang bisa didapat di Indonesia. Ia mulai mengambil teh botol Rp3.500, ciki Rp3.400, mie Rp2.900, coklat Rp2.700, air mineral Rp2.900, dan permen karet Rp3.600. Totalnya hampir Rp20.000. Saat di kasir, ia bahkan berharap uangnya cukup. Ternyata, semua belanjaannya seharga Rp21.000. Bule ini nggak menyangka, karena di negaranya uang sebesar itu katanya hanya cukup untuk membeli 1 botol air mineral. Kalau menurut kalian, Rp20.000 cukup buat jajan apa saja? Jadi, meskipun gaji di luar negeri jauh lebih tinggi, biaya hidupnya juga tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan Indonesia. Penghasilan besar harus diimbangi dengan pengeluaran yang besar pula. Sedangkan di Indonesia, biaya hidup yang lebih murah membuat kebutuhan sehari-hari bisa terasa jauh lebih ringan. Karena itu, yang penting bukan hanya melihat berapa besar gaji, tetapi juga berapa besar biaya hidup dan berapa banyak uang yang tersisa setelah semua kebutuhan dibayar. Banyak yang penasaran berapa sih gaji guru di Amerika. Jadi rata-rata di sini tuh 40.000 sampai 70.000 dolar per tahun ya, atau sekitar 80 sampai 90 juta per bulan. Nah, tapi tergantung negara bagian dan pengalamannya. Ingat, di sini juga biaya pajak dan kehidupan sehari-hari juga lebih mahal ya. Jadi nggak selalu terlihat wah yang seperti yang dibayangkan orang. Menurut kalian lebih enak jadi guru di Indonesia atau di Amerika? Perbedaan gaji di Bosnia versus Indonesia, cek. Karena aku ceritain seberapa Bosnia lebih murah daripada Indonesia, kalian penasaran gaji di Bosnia berapa sih? Nah, kalau di Indonesia misalnya UMR atau minimum gaji 4,4 juta rupiah. Tapi kalau di Bosnia UMR 5,5 juta rupiah. Kalau misalnya gaji karyawan di toko di Indonesia gajinya 1,7 sampai 3,8 juta rupiah. Kalau di Bosnia 6 sampai 11 juta di bidang yang sama. Ke Bosnia nggak nih? Yuk ikut aku dan komen di bawah. What is that? This one? Oh, this is crackers. In Indonesia, we call this kerupuk. Yeah, nothing special. How much is that? I bought this for $3. It's nothing. $3. Yep. Which is You mean in rupiah? That yeah, would be 35.000. 35.000. Iya anjing. Kerupuk bubur kayak gini 35.000. Anjing di Indo udah dapet sama buburnya. Ini harga buburnya berapa ya?